saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita doa dan pemulihan setiap hari Selasa. Kita masih tetap dalam ibadah secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk lebih dan lebih lagi memuji Tuhan. Baiklah saudaraku yang terkasih, sebelum kita menaikkan puji-pujian kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan tiupan sangkakala dalam sikap berdoa. Salam, selamat pagi buat saudara-saudari sekalian dan sobat-sobat doa Yayasan Sola Gracia yang ikut beribadah secara online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang tetap masih kami rasakan sampai pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai acara kebaktian kami, doa dan pemulihan. Kiranya Engkau temani kami Bapa di dalam ibadah kami ini. Walaupun kami beribadah secara online, kiranya Tuhan memberkati kami. Suci kuduskan ya Tuhan peralatan yang kami pakai, sehingga acara kami, kebaktian kami ini dapat kami nikmati, dapat kami rasakan, karena kasih Tuhan tetap menyertai kami. Temani kami Tuhan di dalam acara kami ini. Bapa, begitu juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam acara ini, kiranya Tuhan mengurapi dia, memberkati dia, sehingga acara kami ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Tutup bungkus kami semua ya Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami aman di dalam mengikuti acara ibadah kami, walaupun secara online. Begitu juga Bapak saudara-saudara jemaat-jemaat kami yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan berkat, Allah yang senantiasa menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, untuk itu kami menaikkan pujian ini bagi Tuhan, bagi kemuliaan Allah kami yang sungguh luar biasa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
kehadiran Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Mari kita nyatakan betapa kita sungguh bangga punya Allah seperti Allah kita, Allah yang selalu mengasihi kita. Mari kita sembah Dia, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan
bagian pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terimalah pujian ini menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Mari saudaraku semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, bersama saya kita katakan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami dapat melakukan ibadah pemulihan saat ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, di mana saat ini terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Banyak rakyat yang di PHK, usaha yang bangkrut dan bencana alam. Berilah kami belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan hujan berkat bagi semua bangsa-bangsa di dunia. Berikan makanan yang cukup, kesehatan yang baik, usaha kembali normal. Bukakan jalan bagi yang di PHK. Berikanlah semua bangsa-bangsa di dunia dapat merasakan urapan-Mu. Angkat semua bangsa-bangsa dari keterpurukan ini. Pakai semua pemerintah setempat dalam upayanya menolong rakyat dari kehancuran ini. Ampuni kami semua Tuhan, di dalam ketidaktaatan kami. Biarlah kami mendapat perkenanan-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk keluarga COVID-19 yang saat ini semakin meningkat penularannya. Jamah semua yang saat ini menderita COVID-19 Tuhan. Roh Kudus Tuhan hadir memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga penderita COVID-19. Memberikan ketenangan, sukacita, damai sejahtera dan kekuatan iman yang teguh. Biarlah mereka semua dimampukan mengucap syukur dalam kondisi seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk kesatuan antar gereja-gereja di seluruh dunia. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, supaya semua gereja-gereja dimampukan untuk bersatu dalam pelayanan, untuk terus berdoa, beribadah secara online, berpuasa. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami juga memohon Bapa untuk semua rumah sakit yang ada di negara kami, supaya dimampukan untuk merawat pasien dengan segala perlengkapannya, mulai dari pelayanan rawat jalan, pemeriksaan swab, laboratorium, dan radiologi. Juga bagi masyarakat yang bergejala dan tanpa gejala COVID, pelayanan rawat inap isolasi, pelayanan IGD isolasi, pelayanan ICU isolasi. Suci kuduskan semua alat-alat yang dipakai dan urapi semua Tuhan. Dan kami percaya semua pasien-pasien yang dirawat ini sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah dengar semua seruan doa kami. Dan tepat pada waktunya nanti Engkau menjawab semua doa-doa kami. Di atas ini semua, ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, supaya layak kami di hadapan-Mu. Dan kehendak-Mu lah yang jadi atas ini semua. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada saat ini kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami meski melalui live streaming atau melalui online Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas dengan ruang gerak dan waktu. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami bertemu kembali untuk menguatkan, untuk sharing, bahkan untuk mendalami firman-Mu, saling mendoakan. Biarlah kiranya pengerja di Yayasan Sola Gratia semakin kuat untuk mengasihi satu dengan yang lain, melayani Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Kami rindu firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Karena kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah. Walau dunia ini sekarang berubah Tuhan, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Pakai kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar bagi kita semua pada saat ini? Kami yakin saudara ada di dalam sehat-sehat. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka dulu dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca teks ini adalah kritikan Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi yang merasa lebih suci, lebih baik nilainya, dan lebih pantas, lebih layak dipuji dan mendapatkan tempat. Namun menjadi tema adalah mengasihi tanpa pandang muka. Saudara, kalau kita lihat bahwa hukum Yahudi, kalau seorang yang kedapatan berzina harus dilempari dengan batu sampai mati. Karena itu merupakan satu kejijikan dalam kaitan jangan berzina. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya mau dijebak dari perkara ini, tetapi Yesus juga ditanya apakah jawabannya tentang orang yang melakukan perzinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau salah jawaban berarti Yesus dijebak dan dapat juga dikenakan hukuman. Tetapi Yesus sangat bijak, sangat arif. Yesus memiliki kasih yang tidak membedakan rupa, tidak membedakan status sosial, latar belakang kehidupan seorang.
perlu kita tahu bahwa orang suci sekalipun, santo, pastor, pendeta yang dianggap suci, ada masa lalunya yang kelam, ada kejahatannya, ada dosanya. Tetapi orang jahat sekalipun ada masa depannya jikalau datang kepada Tuhan. Saudara, tapi orang-orang Farisi ini membawanya kepada Yesus. Membawa orang berdosa yang sebentar lagi dilempari dengan batu. Saudara, dalam Lukas 6 ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini penting menjadi renungan. Ya, saudara, Yesus tidak mengatakan bahwa perempuan ini harus dilempari dengan batu. Tetapi dari desakan-desakan orang Farisi itu dapat kita membacanya dari ayat yang ke-7. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ya, hendaklah dia yang pertama melemparinya dengan batu. Lalu dia membungkuk dan menulisi tanah. Apa artinya itu, saudara? Bahwa di atas tanah ini, di atas permukaan bumi ini, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tanah pun ikut terkutuk karena dosa. Itu sebabnya aku datang. Dan anak manusia datang bukan untuk mencari orang yang benar. Karena seorang dokter itu bukan mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Maka dia berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketimbang mengutuk, marilah kita tunjukkan kasih karunia dan pengharapan. Ya, bahwa seburuk apapun kegagalan yang mempermalukan kita, namun Tuhan tidak sanggup menahan anugerahnya ketika kita memohon belas kasihannya. Tapi apakah Yesus ikut membela orang yang berdosa? Bukan seperti itu. Bukan dihalalkan. Saudara, Yesus berhasil membela perempuan yang tertangkap berzina. Bukan dengan menunjukkan kepalsuan tuduhan, namun dengan menyadarkan orang-orang akan kepalsuan hidupnya. Bahwa yang menuduh itu juga palsu. Yang menuduh itu, yang menyeret perempuan itu juga berdosa. Jangan-jangan dia juga ikut di dalamnya. Saudara, Yesus bukan meniadakan hukum, tetapi harus diterapkan secara adil. Di mana hukum itu harus memperbaiki, merestorasi, mentransformasi, bukan membinasakan, apalagi menghilangkan hak hidup seseorang dengan hukuman mati dilempar dengan batu.
Yesus mau menyampaikan hal baru, bahwa hukum perlu memberi kesempatan orang untuk bertobat dan berubah. Di sini letaknya, bahwa Yesus memandang kesalahan itu dari perspektif yang baru, ya, dengan anugerah yang baru. Maka dia berkata di sini, karena semua orang yang menyeret perempuan ini, ketika ada jawaban Yesus, siapa di antara kamu tidak berdosa? Dialah yang pertama melemparinya dengan batu. Maka kalau kita baca ayat yang ke-11, ya, dia katakan di sini, jawabnya, tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghukum aku. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini mengandung pertobatan, saudara. Bahwa pergilah, jangan lagi lakukan. Ya, engkau sudah berdosa, engkau sudah bersalah. Tetapi pergilah, aku juga tidak menghukum engkau. Bulu yang patah takkan patah terkulai, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesaya 42 ayat 3. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Ini penting untuk menjadi catatan bagi kita. Bahkan motivasi kita di dalam melayani. Kita bukannya mencari-cari kekurangan, kesalahan orang lain. Tapi bagaimana kesalahannya itu bisa diubah menjadi kesempatan untuk bertobat. Banyak sekali yang kita layani, di mana kita disuruh Tuhan untuk mendoakan, melayani, menyampaikan firman. Bukan dengan mencari-cari kekurangan, kesalahan, kelemahan, atau menjas, atau mengatakan ini karena dosanya, ini karena kekurangannya. Bukan. Tapi bagaimana kita merangkul, bagaimana kita memberdayakan dia, bagaimana kita membawa seseorang itu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman ini bahwa Yesus menampilkan karakter keilahiannya yang penuh belas kasihan, yang tidak tega melihat orang dibunuh, dihancurkan semena-mena. Tetapi Tuhan memberikan hak hidup kepadanya. Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Dia membuka satu cakrawala baru, habitus baru, new habit, ya. Ini penting sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu menyembuhkan. Kasih itu membangkitkan kembali. Kasih itu menyadarkan seseorang itu akan dosanya, akan kesalahannya. Dan Tuhan Yesus ternyata mengasihi orang yang berdosa. Dan untuk itulah dia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats ini juga bahwa Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa. Ya, dia katakan tadi, pulanglah dan jangan lagi lakukan. Pulanglah ke rumah Bapa. Pulanglah dengan damai sejahtera.
kembali kepada keluargamu, kembali kepada kehidupan yang baru. Ya, saudara, tugas kita membawa orang lain datang kepada Tuhan. Ya, bukan melemparinya dengan batu, bukan menjejali kesalahan-kesalahannya, tetapi justru membawanya datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus yang penuh kasih, luar biasa kepeduliannya, membela orang-orang yang dipinggirkan. Dia mencoba memahami mengapa perempuan ini jatuh ke dalam dosa. Dia tidak hanya melihat dari sudut pandang kesalahannya, tetapi Yesus melihat secara utuh, secara holistik. Saya yakin setelah ini pasti ada pelayanan kelanjutannya. Saudaraku, begitu banyak kita layani orang-orang yang terkapar, orang-orang yang luka batin, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang merasa hina, orang-orang yang mencari kedamaian di luar firman Tuhan. Mari saudaraku, hadir kita sebagai pelayan untuk memberikan ketenangan kepadanya. Saya salut dengan pelayan-pelayan di Sola Grazia yang selalu melayani dengan kasih, melayani dengan penuh semangat. Mari teruskan pelayanan itu, bawa kasih Tuhan Yesus kepada mereka, bukan membawa batu. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan semangat baru bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu kami renungkan, firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami, bahwa kami memberi kesempatan bagi mereka yang mengaku dosa di hadapan-Mu, dan kami memberi kesempatan hak hidup, hak untuk dilayani, hak untuk didoakan. Saudara-saudara kami yang sangat butuh Tuhan, pakai kami, urapi kami, kuasai kami, pimpin kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua.